pencarian dan laporan jabatan semua. Oke, juga berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membuat form pencarian dan report ya. Oke, ini data kita yang tadi. Berikutnya kita akan membuat form pencarian ini. Kita lihat dulu di menu utama ya. Jadi di sini kita sudah ada karyawan sudah, jabatan sudah, pada proses juga sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang sini. Jadi di menu pencarian dan laporan, di dalamnya ada karyawan, jabatan, penggajian, dan penarikan. Oke, yang pertama kita akan membuat dulu form pencarian dan laporan karyawan. Oke, cara membuatnya adalah kita buat form baru lagi dari file, new, VCL form Delphi. Kemudian ini kita akan hubungkan dulu dengan data modul ya, dari file, use unit. Nah, ini data modul. Oke, jadi form ini sudah terhubung dengan form data modul. Untuk mereknya sendiri kita ambilkan saja dari form yang sebelumnya. Ini data penarikan. Ctrl C saja, saya copy ya, saya paste ke sini. Ini namanya adalah pencarian data karyawan. Oke. Pencarian data karyawan. Kalau mau dibuat pencarian dan laporan juga boleh. Pencarian dan laporan data karyawan. Oke, seperti ini ya. Pencarian dan laporan data karyawan. Warnanya juga kita ganti sesuai dengan warna form-form yang lain, yaitu warna kuning. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat sebuah group box. Group box ini kita gunakan untuk memasukkan komponen-komponen yang nanti kita akan gunakan pada pencarian ini. Nah, group box 1 ini pada caption, nah ini group box 1 ya, kita ganti dengan kriteria pencarian. Jadi kriteria pencariannya kita bisa buat beberapa kriteria ya. Oke, seperti ini. Nah, kriterianya ini kalau untuk membuat data laporan data karyawan, kita lihat terlebih dahulu data karyawan kita itu isinya apa saja. Data karyawan kita itu pada form 3 ya. Oh, form 4. Ya ini. Ya, ini data karyawan kita ya, ada nick, nama, alamat, jumlah anak, TNT, dan saldo. Misalnya kita ambil 3 kriteria, kita bisa pencarian berdasarkan nick, bisa pencarian berdasarkan nama, dan nanti pencarian berdasarkan semua. Jadi semuanya tampil. Oke, kita buat 3 berarti ya, 3 kriteria pencarian. Nah, untuk jenis-jenis kriterianya, di sini kita menggunakan yang namanya radio button. Nah, radio button ini adalah komponen untuk memilih kriteria yang diinginkan. Ini kita butuh 3. Kita ambilkan 2 lagi ya. 1, 2. Oke. Radio button 1 ini kita akan ganti dengan kriteria pertama. Kriteria pencarian data laporan pertama yaitu berdasarkan nick. Yang kedua ini berdasarkan nama karyawan. Yang ketiga ini semua. Oke, semua, jadi nick, nama, dan semuanya tampil semua, dia langsung, tidak ada, ini tidak ada seleksi ya, kalau di semua ini dia langsung tampil semuanya. Yang berikutnya, ini adalah pilihan jenisnya. Ketika kita sudah memilih jenis yang ingin dicari, tempat memasukkan key-nya atau kunci pencariannya yaitu di komponen edit. Jadi kita masukkan komponen edit, ini sebanyak 2. Oke. Yang untuk pilihan kriteria semua ini tidak perlu kita berikan editnya, karena yang namanya semua berarti tidak ada kriterianya, langsung tampilkan saja ya apa yang ada di data. Sedangkan kalau nick, dia ini nanti kita akan inputkan nicknya yang ingin dicari. Oke, seperti itu.
komponen edit 1 dan edit 2 ini kita buang teksnya ya pada properties teks. Nah, ini kita kosongkan ya, jadinya seperti ini. Kita tebalkan dulu fontnya. Ini dari font, kemudian ini stylenya kita buat tebal ya, seperti ini. Ini sudah pas ya. Berikutnya kita masukkan button. Buttonnya kita butuh 3, yaitu button tambah, simpan, tambah dan simpan. Ini bukan input ya, tapi maksudnya tombol cari, tampilkan, dan keluar ya. Button pertama ini adalah button untuk cari. Yang kedua adalah button untuk menampilkan, jadi kita buat captionnya tampilkan. Dan yang ketiga ini adalah untuk keluar dari form ini, yaitu keluar. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya ketika kita sudah mencari datanya, kita klik cari. Untuk melihat hasilnya atau tampil atau tidaknya pencarian tersebut menghasilkan atau tidak, kita butuh yang namanya DB grid. DB gridnya di sini. Nah, ini ya. Karena ini adalah form pencarian dan laporan data karyawan, jadi DB grid-nya kita masukkan data source-nya yaitu pada DS karyawan. Jadi nanti kalau ketemu dia akan langsung menampilkan di DB grid ini. Oke, seperti ini. Supaya kelihatan agak berbeda, ini saya warnanya saya ganti. Misalnya ini ya. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya tinggal kita buatkan rumus untuk mencari berdasarkan nick, mencari berdasarkan nama, dan berdasarkan semua. Yang pertama ya, ini kan ada edit 1 ya. Edit 1 untuk nick, edit 2 untuk nama. Jadi edit 1 dan edit 2 seharusnya ini hanya muncul saat kriterianya dipilih saja. Nah, misalnya ini. Kalau kita pilih nick, harusnya yang muncul adalah edit 1, dan edit 2-nya seharusnya nggak usah muncul, supaya jangan sampai sudah memilih radio buttonnya itu nick, tapi inputnya di sini. Jadi kalau milihnya nick, harus ini yang diinput. Kalau milih nama, harus edit 2 yang diinput. Jangan sampai milih nick tapi input di sini. Supaya itu tidak terjadi, oleh karena itu ini ya harus kita buat validasinya supaya dia tidak terjadi yang namanya ngeklik yang berbeda dengan inputannya. Jadi ini kita harus sembunyikan nanti ya. Oke. Yang pertama, kita masukkan rumus pada ini, pada nick ya. Kita double klik saja pada nick ini. Rumusnya adalah jika nick ini diklik, maka dia harus menampilkan edit 1. Edit 1 bukan teksnya ya. Edit 1 titik visible. Nah, visible ini untuk menampilkan dan untuk menyembunyikan sebuah komponen. Nah, ini kan edit 1 titik visible. Berarti edit 1-nya, visible-nya akan dibuat bernilai true. Nah, berarti ketika diklik radio button 1, maka edit 1-nya tampil. Dan otomatis edit 2 visible-nya ini kita false kan, supaya ketika kita mengklik nick, edit 2-nya langsung hilang atau tidak tampil. Kemudian edit 1-nya, teksnya itu kita kosongkan. Kemudian edit 1 titik set focus, maksudnya kursornya kita otomatiskan letakkan di edit 1 ya. Jadi ini tadi rumusnya di sini ya, di dalam nick. Ketika nick itu
diklik, maka edit satunya muncul, edit 2-nya hilang, edit satunya kosong, kursornya fokus ke edit 1. Nah, itu maksudnya. Dan ini saya copy saja rumus ini, kita pastekan di ini, radio button 2. Radio button 2 ini adalah kebalikannya. Jika radio button 2 diklik, maka edit 1, maka edit 2-nya yang true, edit 1-nya yang false. Edit 2-nya dikosongkan, kursornya otomatis di edit 2. Ini kalau kita klik dari radio button 2 atau nama, kriteria nama ya. Jadi kalau radio button 2, edit 2-nya yang tampil, edit 1-nya yang hilang, edit 2-nya kosong, kursor juga fokus di edit 2. Oke, selesai. Nah, kalau untuk tombol semua ya, tombol semua ini berarti tidak butuh dua-duanya. Ini tidak butuh, edit 2 juga tidak butuh. Berarti kedua-duanya itu kita false. Edit 1 visible-nya di false, edit 2 juga visible-nya false. Ya, seperti itu. Jadi ini tadi, kalau ini diklik maka ini tampil, ini hilang. Kalau nama diklik, ini tampil, yang ini hilang. Kalau semua yang diklik, kedua-duanya ini hilang karena tidak dibutuhkan. Oke, itu rumus yang pertama ya. Selanjutnya kita akan membuat rumus pada button atau tombol. Nah, untuk DB editnya, kalau DB editnya seperti biasa ya, ya tidak ada yang dikenai kejadian, tidak ada rumus di dalamnya. Sekarang kita buatkan rumus untuk tombol cari. Nah, untuk membuat rumus pada tombol cari ya, cari ini akan mencari data yang diinputkan pada edit 1 maupun edit 2. Jadi apapun teks yang diinputkan pada edit 1, pada edit 2, maka tombol cari inilah yang akan mencari data yang ada di dalam database. Oke, untuk membuat rumus cari ini kita butuh komponen pencarian, komponen penghubung database untuk pencarian. Oke, pertama kita buka data modul, karena data modul ini adalah tempat kita meletakkan semua komponen ya. Kita butuh data modul. Pada data modul ini kita ambil komponen Ado Query. Nah, ini ada query ya. Ini untuk pencarian. Ada query ini yang disetting adalah connection. Kemudian biasanya kan kalau ada table yang disetting table name ya setelah connection. Tapi di sini kalau ada query tidak ada table name, adanya SQL ini. Ini kita panggil tabel karyawan karena kita akan membuat pencarian data karyawan. Berarti yang dipanggil adalah tabel karyawan. Memanggil data tabel karyawan adalah select bintang com t karyawan. Oke, kita lihat apakah benar nama tabelnya. Ya, T karyawan ya. Jadi harus persis ya pembuatan nama tabelnya. Berikutnya yaitu setelah SQL yang berikutnya adalah name. Ini kan Ado Query 1 namanya. Kita buat namanya adalah Ado Key cari karyawan. Nah, jadi maksudnya ini adalah Ado Query pencarian karyawan. Kemudian aktifnya ini di true. Oke, selesai. Berikutnya masukkan juga komponen data source. Yang disetting adalah dataset. Kita hubungkan dengan Ado Query yang barusan dibuat. Ini ya, Ado Key cari karyawan. Kemudian DS-nya kita buat namanya DS Key cari karyawan. Oke, jadi dia sepasang ya. Berikutnya kita akan membuat rumus yang tadi yang sudah kita persiapkan ya. Kita akan menggunakan komponen ini di dalam rumus itu nanti. Kita kembali lagi ke pom pencarian tadi. Ini pada pom 8.
tombol cari ya, double klik saja tombol cari. Rumusnya adalah sebutkan dulu nama POM tempat komponen tersebut, yaitu DM titik ado yang barusan kita buat, yaitu ado key karyawannya nggak muncul ya. Oke, kalau tidak muncul berarti ada sesuatu yang salah atau ada yang kurang. Coba kita cek dulu. Oke, ini kita ganti data source-nya pada DB grid ya. Tadi kan datanya kita masukkan ke DS karyawan. Nah, ini coba kita pilih ke DS key karyawan. Nah, ini ya. Coba sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu kita panggil dulu nama POM-nya, yaitu DM titik ado yang barusan kita buat, yaitu ado key cari karyawan ya, titik close. Jadi kita close dulu, ini kan karena query ya. Berikutnya lanjut lagi ke DM titik ado key cari karyawan titik SQL nya tadi yang sudah kita isi tadi, itu kita kosongkan terlebih dahulu dengan rumus clear. Nah, berikutnya lanjut lagi DM ado key cari karyawan titik SQL nya yang tadi sudah kita clear SQL ya. Ini kita tambahkan kembali, yaitu dari add yang ditambahkan adalah memanggil tabel karyawan tadi, yaitu select bintang from T karyawan, select bintang from T karyawan. Oke, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, yang selanjutnya ini kan untuk merefresh SQL-nya ya. Berikutnya adalah kita masukkan rumus percabangan, karena kita ada beberapa kriteria tadi ya. Ada berdasarkan nick, ada berdasarkan nama, dan semua. Oke, percabangannya adalah jika pakai kita rumus if radio button 1 tadi adalah nick ya. Jika radio button 1 dicek, nah ini, jika radio button 1 dicek sama dengan true, nah maksudnya adalah jika radio button 1 itu terpilih, maksudnya seperti itu, berarti bernilai true kan. Maka yang dilakukan adalah jika nick itu dicontreng, dipilih ya, maka DM ado key cari karyawan SQL-nya akan bertambah dengan, oke, sudah ada ini kurungnya. Yang kita cari kan berdasarkan nick kalau untuk yang radio button 1 ya, where nick, jadi ini kriterianya ya, nick like tutup ini ya, tutup petik, tadi ada petik kan sebelum where tadi, tutup petik ditambah dengan quote. Nah, ini quote string buka kurung petik lambang persen, petik lagi, plus untuk memasukkan pencarian tadi kita dimasukkan di komponen edit ya, namanya edit 1, karena ini kita pencarian berdasarkan nick. Edit 1 titik text, nah seperti ini, ditambah dengan petik persen lagi, petik tutup kurungnya ada 2 ya, titik koma. Nah, ini tutup kurungnya sudah ada 1 tadi. Oke, itu yang pertama tadi ya. Yang berikutnya ini baru yang berdasarkan nick. Nah, selanjutnya ada rumus satu lagi, yaitu untuk pencarian berdasarkan nama. Nah, ini sama seperti rumus yang berdasarkan nick. Nanti kita ganti saja where-nya ya, atau kriterianya menjadi nama, kemudian komponennya menjadi edit 2. Itu saja bedanya. Jadi ini kita copy saja, Ctrl C, kita letakkan di bawahnya, Ctrl V. Nah, ini edit satunya kita ganti dengan edit 2, kemudian ini where nick ya, kita ganti dengan nama. Yang lainnya itu
radio button 1 dijadikan radio button 2. Oke, seperti itu. Kalau selesai rumusnya baru di open ado query cari karyawan titik open, yaitu untuk pencarian data ya. Ini diletakkan di dalam tombol cari. Nah, sekarang untuk melihat hasilnya coba kita jalankan terlebih dahulu. Supaya bisa dijalankan, ini kita harus hubungkan dulu dengan menu utama. Menu utama kita berada pada POM 1. Ini POM 1-nya pada pencarian dan laporan data karyawan. Ya, ini kita panggil POM 8 titik show modal. Ya, ini ya. Coba kita jalankan. Oke, ini kita yes ya. Ini bukan error ya, tapi karena kita baru menambahkan POM baru yang terhubung. Nah, ini baru ada keterangan errornya. Ini kita lihat errornya pada kurung ya. Kita lihat berarti sebelumnya ada kekurangan kurung. Oh ya, kelebihan kurung. Ini ya. Ini juga kemungkinan akan salah. Kurungnya sudah 2 yang di belakang. Ya. Kita masukkan passwordnya. Pencarian dan laporan. Ya, masuk ke data karyawan ya. Coba kita berdasarkan nick. Nah, kalau berdasarkan nick yang ini aktif dan tampil, yang DB edit 2 tadi hilang ya. Kalau kita klik nama, nah, edit satunya hilang. Kalau klik semua, ini hilang semua ya. Oke, jadi ini sudah berhasil, baru sampai di sininya. Nah, sekarang kita cek tombol carinya apakah sudah berhasil. Kalau kita nick, kita masukkan nick misalnya 04 cari. Nah, sudah ketemu ya, 04 ketemu. Kalau 02 cari. Nah, ini juga ketemu. Coba kalau kita masukkan nick yang tidak ada, misalnya 120, kan belum ada ya nick itu ya di dalam data. Ketika kita klik tombol cari, nah, tidak ada yang tampil pada grid. Ya, seperti itu ya. Coba kalau kita berdasarkan nama. Kalau berdasarkan nama, kita buatkan siapa ya namanya? Misalnya tadi siapa? Sri. Cari. Nah, muncul namanya Sri. Kalau namanya Tati, nah ini juga muncul. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk tombol semua ini belum kita masukkan rumus, kita baru masukkan rumus ini untuk kriteria 2 ini pencariannya di sini. Untuk semua kita nggak perlu pakai tombol cari. Ketika kita klik semua, otomatis nanti dia akan tampil di sini. Tetapi rumusnya belum kita buatkan ya, karena kita tadi baru selesai membuat rumus tombol cari. Tombol cari ini untuk mencari nick dan mencari nama. Untuk tombol radio button 3 yaitu mencari semua itu belum. Oke, kita lanjutkan lagi ke perancangan tadi. Sekarang kita akan buat rumus untuk tombol di radio button 3 ya. Nah, untuk radio button 3 ini belum kita masukkan rumusnya tadi, dan rumus tampilkan juga belum, dan rumus keluar juga belum. Oke, yang gampang ini rumus keluar ya, kita isi aja dulu, close. Berikutnya ini rumus tampilkan nanti ya, karena untuk tampilkan itu maksudnya adalah untuk menampilkan report atau menampilkan hasil dari pencarian tetapi dalam bentuk report atau laporan. Oke, seperti itu. Oke, tadi tombol carinya sudah berhasil ya. Jadi tombol cari ini untuk mencari nick atau mencari nama. Berikutnya adalah untuk mencari data semua. Jadi kita double klik saja rumusnya di sini. Jadi nanti untuk ke semua tidak menggunakan tombol cari, tapi langsung di sini saja rumusnya. Kita double klik saja dari radio button 3. Tadi sudah ada rumus ini ya. Sekarang kita masukkan rumus untuk memanggil data semua. Jadi rumus memanggil data semua ini kita bisa copy dari rumus cari ini, tapi tidak semuanya, bahkan lebih simpel. Jadi rumusnya adalah ini ya. Ada karyawan, ada key cari karyawan di close, kemudian SQL-nya di clear, kemudian nah ini kita pilih semua.
select bintang prompt karyawan itu kan artinya semua ya, itu beserta ini. Nah, jadi nanti ada ini. Jadi ada 4 baris rumus ini ya. Ini pertama, 3 baris rumus ini kita kopikan ke sini. Nah, ini ya. Berikutnya yang terakhir adalah open-nya. Kita akan membuka query tersebut. Ini tadi kan di awal ada rumus plusnya ya. Jadi sekarang open. Ya, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Kita masukkan dulu passwordnya. Oke, untuk pencarian karyawan. Oke, ini pencarian nick. Oh ya, harusnya ini dimatikan dulu ya. Ini seharusnya dimatikan dan nonaktifkan, atau kita sembunyikan juga boleh ini. Nanti kita sembunyikan saja. Misalnya kita klik nick 04 cari. Nah, muncul ya. Kalau nama SRI cari juga muncul. Nah, kalau semua kita klik ini aja, langsung tampil semua. Jadi kalau sudah klik radio button 3, nggak perlu lagi klik cari karena rumusnya sudah ada di dalam sini. Oke, berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita hilangkan dulu ya komponen ini tadi. Pertama dibuka kan dia tadi langsung tampil ya. Nah, langsung tampil kan di sini. Ini kita sembunyikan saja, tapi bukan menggunakan rumus. Jadi untuk menyembunyikan komponen ini tetap dari visible namanya, tapi bukan menggunakan rumus. Kalau tadi kan menggunakan rumus. Kalau tanpa menggunakan rumus seperti ini caranya, dipilih mana komponen yang ingin disembunyikan, cari properties visible. Nah, ini visible, ini kan true ya. Ini kita ganti false. Jadi pertama kali POM ditampilkan, harusnya dia dalam keadaan visible-nya false, yaitu tidak tampil. Nah, tidak tampil ya. Ketika kita klik baru tampil. Yang ini baru tampil. Kalau klik semua tidak tampil, tapi dia tampilnya di sini. Oke, seperti itu. Oh, ini juga posisinya juga harusnya ditengahkan ya. Position. Oke, ini position di main form center. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita simpan dulu. POM 8 ya, save POM 8. Oke, seperti itu untuk membuat pencariannya ya. Jadi pencariannya untuk data karyawan ini sudah berhasil, tinggal nanti kita masukkan rumus pada tombol tampilkan. Nah, tetapi untuk tombol tampilkan ini hanya rumus atau hanya meletakkan rumus di sini ya. Nah, apa yang akan ditampilkan ya? Yang ditampilkan adalah hasil dari pencarian yang nanti tampil di sini. Dan tampilnya itu berupa report, berada pada satu halaman report. Nah, halaman report ini harus kita buat terlebih dahulu. Oke, sekarang cara membuat tampilan reportnya ya. Yang pertama, kita harus sediakan dulu tampilan report tersebut. Untuk membuat tampilan reportnya ya, kita yang pertama butuh nama komponennya, yaitu pass report FRX. Nah, di sini kan pass reportnya nggak ada ya. Kita pastikan lagi kita ngeklik di tempat yang benar. Nah, coba klik dulu POM, kemudian FRX. Nah, ini juga tidak muncul ya. Berarti kalau dia seperti ini, kita sudah klik benar ya, benar-benar mengklik di POM, kemudian kita cari FRX. FRX itu maksudnya untuk mencari pass report ya. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, berarti pass report kita belum terinstall. Jadi kita harus install pass report terlebih dahulu. Dan untuk cara menginstal pass reportnya nanti Anda bisa cek pada video lain, di link deskripsi nanti akan dicantumkan. Oke, kita lanjutkan lagi dengan membuat form report ya. Jadi di sini saya sudah install fast reportnya. Tentang bagaimana cara menginstal fast report nanti Anda bisa cek pada video lainnya yang ada di channel Sri Kandi Batra tentang cara menginstal komponen fast report. Oke, langkah-langkah untuk membuat form fast report atau membuat form report ya. Dari sini kita ambil komponen fast report.
pas report DB dataset. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang kita ambil pertama. Yang kita setting adalah properties data source. Nah, di data source ini yang kita pilih adalah DS key cari karyawan, karena yang kita ingin tampilkan kan hasil dari pencarian ini ya. Jadi kita pilih di sini DS key cari karyawan. Oke, kemudian ada username. Nah, username-nya ini kita ganti menjadi FRXDB karyawan. Nah, ini namanya FRXDB karyawan. Oke, setelah itu kita masukkan komponen pas report ya, seperti ini. Nah, pas report ini namanya juga kita ganti. Ini kan pas report 1, kita ganti menjadi pas report karyawan. Oke, jadi namanya seperti itu ya. Sudah ada dua komponen ini. Berikutnya adalah double klik dari report ini. Dari pas reportnya kita double klik. Ya, dia tampil ke sebuah halaman baru ya, halaman report untuk membuat data karyawan. Untuk membuat reportnya, langkah pertama yaitu dari file, new, kita pilih di sini standar report wizard. Jadi dengan cara cepatnya ini ya, pilih OK. Nah, di sini ada FXDB karyawan. Jika nanti pas reportnya datasetnya sudah banyak, nanti akan muncul di sini. Tapi karena kita baru satu, makanya dia baru satu munculnya pas report DB karyawan. Kita pilih next, kemudian ini adalah fill-fillnya. Kita pilih add all, kemudian pilih next lagi ya. Kemudian kita pilih kalau mau ditampilkan layoutnya seperti ini, kita bisa menggunakan ini ya, posisinya portrait maupun landscape, atau mungkin tabular dan kolumnar ya. Kita pilih tabular saja, masih sama dengan yang tadi. Kemudian stylenya kita pilih di sini, bisa pas report. Kalau standar tampilannya seperti ini, kalau soft gray tampilan seperti ini, kalau corporate tampilannya seperti ini. Oke, kita pilih corporate saja, finish. Oke, sudah jadi ya. Sekarang kita preview dulu. Nah, ini adalah hasil report kita. Sekarang tinggal kita rapikan report kita ini. Yang pertama ini ya, judulnya kan baru report saja. Kita ganti dengan report, atau kita bahasa Indonesia kan saja, laporan data karyawan. Ini tinggal kita double klik saja. Nah, kita ganti menjadi laporan data karyawan. Oke, berikutnya ini semuanya kita buat dia berada di tengah. TNT saldo tabungan. Nah, ini ya posisinya, kita bisa letakkan di tengah. Oke, seperti itu. Kita coba lihat hasilnya. Oh, ini masih ada yang belum posisi tengah ya. Jadi kita coba cek satu-satu aja. Nah, seperti ini. Jadi posisinya rata tengah. TNT juga, ini juga saldo tabungan. Sama juga dengan isinya ya. Ini kita buat rata tengah semuanya. Jadi nanti posisinya pas berada di tengah-tengah dari judul kolomnya. Oke, coba kita preview. Ya, ini sudah berhasil ya. Jadi ini nicknya, ini nama, alamat, jumlah anak, TMT, dan saldo tabungan. Oke, untuk report data karyawan sudah berhasil. Sekarang bagaimana cara memanggil ini dari form? Ini kita tutup terlebih dahulu, jangan takut hilang, nanti bisa ditampilkan lagi. Oke ya, kalau ingin menampilkan lagi formnya tadi, kita double klik saja dari sini. Nanti akan tampil lagi ya, seperti ini, tampil lagi ya formnya ya. Kalau kembali mau ke form perancangan tadi, kita tutup saja. Oke, sekarang cara memanggil form tersebut adalah dari tombol ini, tampilkan. Nah, dalam tombol tampilkan ini, kita panggil form report kita tadi, tapi ketika ditampilkan, dia sudah dalam keadaan preview. Jadi kita panggil nama komponennya tadi, ini ya, nama komponennya adalah FRX report karyawan. Oke. Tombol tampilkan FRX, kontrol spasi, ini ya, FRX report karyawan.
titik show report. Oke, coba kita jalankan. Kita masukkan dulu passwordnya, kemudian pencarian karyawan. Kalau kita cari nick misalnya 03, cari, nah muncul ya di sini ya. Sekarang kita munculkan di report, tinggal klik tampilkan. Nah, tampil hasilnya ya, seperti itu. Kalau kita pilih berdasarkan nama, nah juga muncul di sini hasilnya. Dan bisa kita tampilkan di report juga seperti ini, atau semuanya tampil semua, kita tinggal klik tampilkan, maka dia akan tampil semua seperti ini. Oke, seperti itu ya, sudah berhasil kita membuat form pencarian dan laporan data karyawan. Mulai dari membuat rumus pencariannya sudah berhasil, sampai dengan menampilkannya dalam halaman report atau laporan. Jangan lupa rajin-rajin menyimpan data, tinggal klik save aja. Oke, ini sudah berhasil ya untuk pembuatan form pencarian dan laporan data karyawan. Selanjutnya kita lihat pada menu utama. Di menu utama ini ada beberapa pencarian dan laporan lagi, yaitu pencarian dan laporan jabatan, pencarian dan laporan penggajian, dan pencarian dan laporan penarikan. Untuk membuat ketiga pencarian berikutnya ini, itu caranya sama seperti membuat pencarian dan laporan karyawan. Nanti tinggal disesuaikan saja fill-fill yang mau dicari. Misalnya tadi karyawan, nick dan nama, kemudian jabatan Anda tentukan ada fill apa yang mau dicari. Oke, seperti itu ya. Jadi cara-caranya sama persis seperti pembuatan pencarian dan laporan data karyawan. Oke, sekarang ini sudah berhasil semua ya, mulai dari awal ya hingga akhir sudah kita buat semua. Kita cobakan sekali lagi. Pertama kita lihat dulu di sini ya, kondisinya sekarang tidak aktif, ini tidak aktif, tidak aktif, semuanya tidak aktif kecuali login. Jadi ini kita harus login terlebih dahulu. Username-nya sudah ada tadi ya, username-nya Sri, ini passwordnya. Oke, akhirnya ini aktif ya karena kita sudah login. Kalau kita mau menambah password bisa, ini manajemen operator, kita tambah passwordnya dari sini. Ini sudah ada 2 ya, kita nggak usah tambah lagi. Oke, berikutnya input data, ada data karyawan, ini dia datanya sudah diinput. Kemudian ada data jabatan, ini juga sudah diinput. Berikutnya prosesnya ada penggajian, ini juga sudah berhasil. Kemudian ada proses penarikan, ini juga sudah berhasil diinput. Yang berikutnya pencarian dan laporan, ini ada laporan karyawan yang pertama. Ya, ini sudah berhasil ya. Kita lihat misalnya pilih nama, cari, tampilkan. Ya, ini sudah berhasil. Kemudian pencarian dan laporan jabatan, ID jabatan J02, cari, tampilkan. Ya, ini juga sudah berhasil semua. Oke, ini juga berhasil ya. Berikutnya penggajian. Penggajian ini misalnya pencarian berdasarkan bulan. Oke, ini juga sudah berhasil. Yang terakhir pencarian dan laporan penarikan. Kita pilih semua. Oke, ini juga sudah berhasil. Setelah berhasil, ini kita lihat ini aktif semua ya. Ketika kita log out, posisinya tetap di sini, tetapi sekarang ini sudah tidak aktif lagi. Ya, seperti itu untuk aplikasi gaji dan tabungan menggunakan Embarcadero del PXE dengan database MySQL PHP MyAdmin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.